Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fikri, NIM 20 dari Pendidikan Kimia 6A, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Kapitas Lekta 2 dengan dosen pengampu 1 Tony Veronica MPD dan dosen pengampu 2 Rizky Nur Solihat MPD. Video ini berisikan tentang penjelasan materi ikatan kimia, lebih tepatnya yaitu gaya antar molekul, dan lebih fokus lagi yaitu ikatan hidrogen. Apa sih perbedaan dari kedua gambar tersebut? Bukan sekedar warna doang. Yang kiri merupakan air murni yang tersusun dari H2O saja atau molekul air, sedangkan yang berwarna-warni terdapat kandungan karbon dioksida. Kenapa sih di dalamnya bisa ada gas karbon dioksida? Hal itu dipengaruhi karena ikatan hidrogen. Pasti kalian sudah tidak asing dengan 3 wujud air ini. Yang pertama ada padat atau biasa kita kenal dengan es batu, yang kedua cair, dan yang ketiga adalah uap. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena air sendiri dipengaruhi oleh suhu di lingkungan sekitarnya. Apabila dipanaskan, maka air akan berwujud uap, sedangkan jika didinginkan akan berwujud padat atau es batu. Namun tidak hanya itu, jika air tidak dipengaruhi oleh ikatan hidrogen, maka air sendiri akan berwujud uap. Bayangkan jika molekul air itu berbentuk uap dan bebas, maka kita sebagai manusia tidak akan pernah merasakan yang namanya minum air, karena air yang kita minum itu terdiri dari banyak sekali molekul-molekul air yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Berikut adalah gambaran sekilas bentuk molekul dari air. Yang A itu merupakan molekul air yang berwujud gas, sedangkan yang B berwujud padat. Dilihat dari wujudnya atau bentuknya, dia membentuk seperti kubus ikatan hidrogennya, sedangkan yang C berbentuk cair. Seperti yang kita tahu, wujud cair itu bersifat mengikuti wadahnya. Sebelum kita lanjut untuk membahas ikatan hidrogen, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang gaya antar molekul. Gaya antar molekul merupakan gaya yang terjadi antar molekul yang satu dengan molekul yang lain. Pada prinsipnya, gaya ini merupakan gaya elektrostatik yang terjadi di antara molekul-molekul yang saling terpisah satu sama lain. Gaya antar molekul sendiri dapat memengaruhi sifat fisika suatu zat. Yang pertama, titik didih dan titik beku. Yang kedua, kerapatan. Kerapatan atau konsentrasi ini berhubungan dengan kelarutan. Apabila semakin rapat atau semakin tinggi konsentrasinya, maka akan sulit untuk larut suatu zat tersebut. Dan yang terakhir adalah fasa atau wujud suatu zat. Gaya antar molekul sendiri itu terdapat 4 jenis. Yang pertama, gaya London, gaya tarik dipol-dipol, gaya van der Waals, dan ikatan hidrogen. Yang kita bahas adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan gaya antar molekul yang memiliki daya tarik paling besar di antara yang lainnya. Jadi, sebenarnya apa sih ikatan hidrogen itu? Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terbentuk dari interaksi antar molekul yang mengandung unsur N, O, dan F, khususnya pada unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan yang paling besar. Untuk kekuatannya sendiri, ikatan hidrogen itu mencapai 5-10% dari kuatnya ikatan kovalen. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kekuatan tarikan pada ikatan hidrogen memengaruhi titik didih suatu senyawa. Mana semakin kuat ikatan hidrogen terjadi, maka semakin tinggi titik didih pada senyawa tersebut. Makanya kita dapat melihat air dalam 3 wujud atau 3 fasa sekaligus, padahal dengan suhu yang berbeda-beda. Ikatan hidrogen sendiri mudah terputus
jika menerima kalor atau panas secara berlebih. Makanya air jika dipanaskan atau dididihkan maka akan berubah menjadi berfasa gas atau berwujud uap air. Berikut adalah grafik perubahan suhu hidrida golongan 6A. Kenapa air memiliki titik didih yang paling tinggi? Hal ini terjadi karena oksigen memiliki nilai elektronegativitas yang lebih tinggi dibandingkan unsur lain segolongannya, sehingga selisih nilai elektronegatifan tersebut menjadikan ikatan antara oksigen dengan hidrogen semakin kuat, yang mana oksigen cenderung memiliki negatif dan hidrogen cenderung bersifat positif. Di sisi lain, ikatan hidrogen tidak terjalin hanya pada molekul yang sejenis, melainkan dapat berlawanan jenis. Misalkan saja ketika asam format dicampur dengan air, kemudian alkohol dengan air, dan masih banyak lagi. Dan yang biasa kita temui adalah pada minuman bersoda atau minuman yang mengandung gas CO2 atau minuman berkarbonasi. Hal ini dikarenakan terjalinnya ikatan hidrogen antara air dengan molekul CO2. Yang penting terjadi syaratnya dipenuhi, yaitu adanya unsur N, O atau F, dan adanya elektron bebas yang dapat menyebabkan terjadinya ikatan hidrogen antar molekul. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu Anda. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum